Hey yo, Monica. Halo Sivitas Tunika Sugio Pranoto dimanapun kalian berada. Ketemu lagi hari ini sama aku, Christiana Maria di Ponika Podcast Unika. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nggak kalah spesial sama tamu-tamu yang sebelumnya. Dan juga hari ini membahas sesuatu yang spesial juga. Tidak kalah spesial dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dibanding menunggu lama, dibanding kebanyakan intronya nih ya, mending kita langsung kenalan aja sama bintang tamu yang spesial banget. Siapa lagi sih kalau bukan Irfan Putrahura? Van, kenalan dulu. Biar gitu. pada sayang nih Van, biar pada sayang sama lo gitu kan. Gitu, jadi gue harus kenalan gitu ya? Iya, biar pada sayang dong. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama gue Irfan Putrahura. Teman-teman biasanya manggil Irfan atau enggak Bang Irfan. Atau teman-teman yang biasanya deket gitu manggilnya Hura gitu ya, karena marga gitu ya. Iya. Dari Fakultas Bahasa dan Seni, Angkatan 18. Dan ya puji Tuhan hari ini menjabat sebagai Ketua BEMU ya 2020-2021. Oke, panggil sayang boleh nggak nih? Cuma ada yang mau manggil sayang kan? Boleh. Boleh. Terus yang manggil sayang banyak gimana tuh Van? Ya nggak apa-apa. Oh, berarti banyak yang sayang sama lu ya? Betul. Oke. Gimana nih? Udah menjabat berapa lama sih jadi Ketua BEMU? Menjabat ya karena kemarin sertijab kita sekitar bulan Oktober ya. Berarti kalau dihitung sampai hari ini tuh 2,5 bulan lah baru berjalan. Seperti itu. Gimana rasanya, Van? Campur aduk, campur sari? Ini gimana nih? Maksudnya Nutrisari. rasa atau perasaan selama 2,5 bulan menjabat atau pas tiba-tiba menjabat gitu? Pas tiba-tiba menjabat dulu deh. Biar runut nih dari awal sampai sekarang pas tiba-tiba menjabat nih. Oh gitu. Rasanya gimana? Oke, pas tiba-tiba menjabat itu jujur awal gimana ya? Sempat tertekan juga gitu ya. Sempat tertekan juga karena belum yakin bisa nggak sih? Gue bisa nggak sih berada di posisi yang lumayan ya tinggi lah gitu ya di Ormawa. Tapi dengan beberapa teman yang sudah apa ya kayak dukung, support dan kasih tahu kayak ini kalau lu nggak ngambil gitu kayak ya udah nggak ada lagi kesempatan gitu. Dan ditambahkan kita angkatan 18 terakhir gitu ya kayak masa Menambah pengalaman ya. atau tahun terakhir lah ibaratnya untuk menjabat jadi Ormawa. Dan saya ya coba dan perasaannya emang sempet takut grogi gitu kan, yakin gak sih tapi ya puji Tuhan sampai hari ini bisa lah. Terus Bisa. setelah 2,5 bulan ini jalan, rasanya gimana nih? Rasanya awal-awal tuh karena ketemu sama teman-teman baru ya dari anggota BEMU yang baru tuh kan dari beberapa fakultas ya di Unika gitu ya. Rasanya awal tuh bener-bener kayak yakin gak sih sama nih orang-orang gitu ya, banyak banget. Kita kan ada 22 orang gitu ya. Dengan 22 orang, 22 kepala, 22 ide gitu ya. Harus diberaniin satu gitu kan. Bisa gak sih? Awalnya gak bisa juga gitu. Kayak bener-bener kayak pesimis ibaratnya. Kayak bisa gak sih? Bisa Udah patah gak sih? semangat duluan ya. Gitu kan. Terus ya udah kayak ya udah coba kenal satu-satu siapa sih pribadi dari teman-teman FEB, dari teman-teman FHK dan beberapa fakultas lain kayak begini toh teman-temannya, begini toh orangnya gitu. Dan alhasil ketika kita menjalankan sebuah program kerja, kita perkenalan, kita menyusun sebuah program kerja kayak rasanya wah ternyata kayak gini toh. Dan awalnya tuh kayak yang awalnya kita masih diem-diem, tetapi karena di tengah-tengah kita udah kayak mupuk persahabatan gitu kayak kekeluargaan itu ya udah akhirnya kita saling support, kita saling dukung. Dan even ketika kita itu masih kayak ini expert nih, ini enggak, ini newbie, ini udah bener-bener kayak udah udah pro lah ibaratnya di dalam Ormawa. Tapi kita tuh saling bantu lah ibaratnya kayak kakak-kakak tingkat yang udah duluan terjun atau di dunia Ormawa udah lama. Tapi akhirnya kayak mereka ini loh begini gitu, gini yang harus dilakukan. Ya udah akhirnya kita saling backup, saling bantu, ketika ada salah langsung diingetin. Berarti gak ada gap-gapan ya antara Puji Tuhan orang lah sampai hari yang ini baru masuk Ormawa di BEMU sama yang udah lama di Ormawa tuh gak ada gap-gapan ya? Puji Tuhan sampai hari ini sih belum ya. Sampai ya kita juga harapannya besok-besok harapannya dong. juga sampai akhir pasti dong ketika kita udah kelar gitu Iya ya. kan? Betul. Tapi nih FYI guys, FYI for your information, Irfan ini bukan sekali ini aja ya ada di Ormawa. Dia juga dulu udah pernah ada di BEMF. Betul. BEM mana tuh? Mana tuh? Bapak tuh dari mana tuh? Dulu sempat menjabat juga jadi ketua BEM Fakultas Bahasa dan Seni tentunya ya. Tahun 2019-2020 bersama teman-teman juga. Ya. Makanya gak aneh ya teman-teman kalau misalnya udah ngedengerin Irfan ngomong tuh pasti ada kayak
Ya literally gitu-gitu karena emang dia FBS guys, jadi jangan kaget. Nah, terus Pan nih, gue mau nanya. Gimana? Gimana rasanya lo waktu ada di BEM-F dan di BEMU, bedanya? Pasti overall beda ya, beda rasanya. Soalnya pertama-tama gini, kalau kita di BEM-F atau di fakultas itu tuh lingkupnya kita itu masih kecil gitu loh. Jadi masih di area teman-temannya kita sendiri gitu loh. Oh fakultas kita, contohnya kalau di fakultas gue kan, gue fakultas bahasa dan seni, gue sastra Inggris, gue Engpre, gue DPA, cuma tiga jurusan pembagian tok gitu loh. Jadi ya udah kayak ya udah ini teman gue gitu loh, ini teman gue. Dan akhirnya ketika kita ngobrol itu aja. Jadi pembahasannya seputar Ormawa, seputar fakultas kita, dan paling itu aja gitu jatuhnya. Dan tanggung jawabnya juga ya dibilang berat iya, tapi gak seberat yang di universitas gitu loh. Kalau di universitas itu kayak ya itu tadi banyak tantangan juga. Kita harus berani menyatukan beberapa fakultas jadi satu pemikiran, satu pandangan, satu tujuan. Dan rasanya juga ya pasti tanggung jawab semakin besar. Terus jadi pusat perhatian juga pasti ya. Jadi pusat perhatian juga. Kan emang Bapak pusat perhatian Pak dari dulu. Jadi bener, jadi pusat perhatian juga karena di universitas. Even juga teman-teman kita yang ada di universitas juga jadi pusat perhatian gitu kan. Ya itu tadi harus berusaha maksimal lah. Jadi lebih luas berarti ya pengalamannya. Betul. Pengalamannya lebih banyak lah ibaratnya kalau udah di tingkat universitas itu. Jadi kita tahu oh begini tuh perbedaannya yang gak kita tahu di fakultas, ternyata di univ itu kayak gini gitu. Berarti buat teman-teman nih, besok yang mau daftar BEMU, itu benar-benar menambah pengalaman banget. Betul banget. Jadi Ya sih? jadi kayak apa ya, pemikirannya kalian itu sama pengalaman itu kayak bakal terus bertambah gitu loh dari adanya teman-teman dari fakultas lain. Apalagi ada 10, berapa sih fakultas? 10 ya? 10 fakultas. 10 fakultas 10 kan? fakultas Berarti lo kita. ngebawahin 10 fakultas nih. Gila sih, parah sih. Ya itu, jadi karena itu tadi dengan berbagai jenis, bukan jenis ya, pemikiran ya, dengan berbagai pandangan, akhirnya ya itu tadi, oh begini tuh pandangan teman-teman dari FEB tadi. Jadi kita combine, kita jadikan satu padu lah ibaratnya. Seperti itu. Dengan 10 fakultas di bawahnya nih. Wes. Keren banget kan 10 fakultas, belum UKM. Belum UKM juga. UKM 23. Wih, non UKM ada berapa? 8, 7, 8, ya kan? Ya, begitulah. Benar kan? Nah, kegiatannya apa aja nih di BEMU? BEMU tuh punya kegiatan apa aja sih? Kalau untuk kegiatan kita sendiri kan dibagi dalam 2 jenis ya. Ada eksternal sama internal juga gitu ya. Kalau untuk kegiatan ya untuk secara keseluruhan ada 16 program kerja. Untuk tahun ini ada 16 program kerja yang udah tersusun rapi dalam RKT kita. Tersusun rapi. Ada yang program kerja opsional juga ya. Yang tentunya yang lagi kita jalankan juga sampai hari ini. Kemarin kalau nggak salah penutupan untuk prosesnya yaitu UTB. Ya Unikat Tanggap Bencana untuk teman-teman kita yang ada di NTT kemarin. Kita juga yang dari universitas ambil alih atau ambil turun tangan lah ibaratnya gitu, ambil take a place gitulah. Ya ambil bagian. Ambil bagian. Bagaimana sih cara biar teman-teman yang ada di Indonesia atau di luar Unika itu bisa terjangkau gitu loh ibaratnya. Terjamah, terjangkau. Oh iya, terjangkau dan terjamah gitu ya. Iya. Terjamah. Ya itu tadi karena ada bencana alam ya, ada beberapa kegiatan program-program kerja yang opsional jatuhnya. Jadi nggak ada di RKT, tapi kita akan ngelakuin juga gitu. Contohnya di UTB, terus kemudian untuk yang opsional lagi tuh yang pendampingan terhadap teman-teman UKM juga. Itu juga opsional dan akan kita lakukan sekitar 3 kali. Jadi di awal, pertengahan sampai akhirnya nanti gitu, akhir masa jabatan kita akan terus pendampingan sama teman-teman dari UKM juga. Terus kalau untuk internal pasti tahu lah ya teman-teman yang dari fakultas-fakultas yang kemarin kita udah sempat ngelakuin juga ya, ada BEMU Blusuan. 2 minggu ya Pak. Betul, 2 minggu. Banget nih. Gue tahu banget nih 2 minggu ya. Ngikutin banget ya Bu ya. Terus kalau untuk kemarin sempat ketemu juga dari semua Ormawa juga ketemu satu room itu kemarin namanya kalenderisasi. Kalenderisasi, jadi kayak semua Ormawa itu memberikan file-file apa aja sih program-program kerja mereka dan tanggal pelaksanaan serta tempatnya. Jadi kita udah bener-bener kayak nge-range banget gitu, Terus kalenderisasi juga, habis itu ada LG kemarin juga sempat ikut ya teman-teman UKM juga ya sama ikut malam lagi kan. Dan juga gitu kan. Ya ada LG Leaders Gathering. Jadi semua ketua, wakil atau sekretaris itu kayak kita satukan. Kita bahas apa sih yang harus kita lakukan selama 1 tahun periode kita ke depan. Seperti itu. Kalau untuk yang eksternal gitu ya. Contohnya ya.
kayak Yang surat. paling gede deh, yang paling gede. Surat. Ya pasti Oke. siapa sih nggak tahu surat gitu ya. Gue gak ikut sih, gue ikut tahun waktu gue masuk aja sih. Oh gitu, gue juga. Tahun berikutnya Enggak, tapi gue sekarang ikut. gue juga megang dong. Ya, gue tahun ini gak tahu sih ya. ikut Surat atau tahu enggak. nggak kepanjangannya? Tahu dong. Gak tahu apa tuh? Enggak Surat. tahu. Apa Oke, tuh? surat adalah Sugio Pranoto Culture and Arts. Jadi kita satu padukan semua apa ya culture atau budaya yang ada di Unika itu pasti banyak banget ya. Kan Iyalah, kita dari seluruh Sabang Indonesia. sampai Merauke. Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi kayak kita satukan lah dalam sebuah pergelaran seni. Ya sebuah apa ya pertunjukan seni yang dikaji dalam apa ya konser gitu. Ya udah. Jadi kayak kita teman-teman UKM juga akan kita undang. Setiap fakultas juga nanti akan ada apa namanya perwakilannya gitu ya. Dan teman-teman dari sukuan juga kita akan undang gitu untuk tampil di surat nanti. Terus yang untuk contoh yang lain, udah sih kalau untuk eksternal seperti itu. Contoh yang lain di-keep dulu biar Di-keep dulu biar pada penasaran. Biar surprise ya. Biar mereka stalking IG-nya Bemu boleh loh. Betul banget ya. Promosi dulu. Boleh, buat teman-teman yang belum follow kita ya. Bisa follow IG kita di BEM SCU ya. Tolong teman-teman mungkin untuk semua informasi-informasi yang berhubungan dengan universitas atau teman-teman dari semua ormawa nanti itu bisa aja teman-teman langsung follow aja di IG kita, pasti kita akan fallback kok gitu ya. Oke. Kan kita nggak sombong, murah hati. Oh iya, jelas. Irfan tuh murah hati guys, saking murah hatinya gak usah disebut lah ya. Oke, dari prokernya 16 dengan proker opsional yang agak banyak juga. Pasti kan lo sibuk banget nih. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi di samping ini aja sih, intermezzo nih. Sesibuk-sibuknya Irfan tuh tetap bisa ngambil job di luar Bemu. Oh my god, gila. Panutan banget. Bener. Tapi ada ada tetap ada tapinya. tapinya. Tapi nih, gimana sih Van cara lo untuk membagi waktu antara kehidupan lo sebagai selebgram dan MC, Enggak. sebagai mahasiswa dan sebagai ketua BEMU, gimana nih? Oke, tak klarifikasi dulu ya. Bukan selebgram tapi OTW. Tapi OTW. Enggak bercanda teman-teman. Gimana nih? Pembagian waktu ya. Cara lo bagi waktu kan kayak itu banyak banget tuh, proker aja ada 16. Belum lo sebagai mahasiswa biasa yang tugasnya pasti numpuk banget, apalagi ini online banget. kan. Betul. Pasti yang di teman-teman yang di rumah juga, aduh tugas lagi gitu kan. Terus lo juga masih ngambil job di luar. Betul. Tuh 3 kegiatan yang benar-benar kayaknya tumpang tindih tuh kan. Gimana tuh cara lo buat bagi waktunya? Iya benar banget ya. Belum lagi ditambah sama urusan pribadi sama Iya kan? keluarga. Nah tuh, tambah lagi berapa? 4, 5. Betul. Iya, sebenarnya gini teman-teman. Kunci sebenarnya yang terus Irfan lakuin sampai hari ini kayak dibawa happy aja sebenarnya. Dibawa happy itu pasti. Terus kemudian untuk yang step kedua yang mungkin teman-teman di rumah atau yang lagi nonton gitu ya bisa ikutin tuh. Kita harus tahu prioritas utama kita itu apa sih. Nah jadi kayak kita buat skala prioritas kita dari 100% itu kita bagi lagi. Kalau misalnya tadi ada 5 gitu kan. Nah 5 itu dibagi-bagi lagi teman-teman. Misalnya kalau untuk keluarga, keluarga pasti nomor 1 kalau buat gue pribadi gitu. Karena ya kalau gak ada keluarga gak ada gue hari ini gitu. Iya bener. Jadi itu kalau misalnya dibagi ya mungkin keluarga bisa jadi 30-an. Ya 30%. Kemudian untuk kuliah itu pasti ya setelah keluarga pasti kuliah gitu ya teman-teman. Kuliah mungkin di rentan 30 juga gitu ya kan udah 60 nih ya. Terus yang lain dibagi lah. Kayak mungkin 20 untuk ormawa, 10 untuk kerjaan dan 10 untuk personal. Tapi ini juga optional kalau personal. Jadi kalau misalnya weekend gitu kan, weekend ya udah itu apa ya, me time yang kita gitu loh. Me time yang kita dan kalau bisa kita jawab atau ambil beberapa kerjaan yang berhubungan dengan ormawa is okay. Tapi kembali lagi, weekend itu adalah waktu dimana kita benar-benar me time lah ibaratnya. Tapi kan kalau online kayak gini Sabtu Minggu tuh kayaknya isinya proker doang deh. Bener banget. Gimana tuh? Jadi me time-nya kapan nih? Me time-nya kapan? Senin sampai Jumat kuliah. Iya, Senin sampai Jumat kuliah, diselingin juga sama kerjaan juga. Iya, ngejob. Sabtu Minggu masih harus proker. Iya, betul banget. Makanya tapi kalau Minggu emang udah tak bener-bener bersihin, udah nggak ada urusan ormawa sama job dan segala macam sih. Oke, itu urusan sama Tuhan. Oh, urusan sama Tuhan dan diri sendiri ya? Betul banget. Jadi kayak ya Tuhan karena juga tetap nomor 1 lah. menyayangi diri sendiri itu lebih penting ya, Van? Hah? Menyayangi diri sendiri itu lebih penting ya, Van? Betul. Karena love yourself first gitu ya sebelum menyayangi orang. Karena kalau lu pada belum nyayangin diri lu sendiri ya gimana? Mau nyayangin betul orang? Banget. Betul. Wow, kenapa kita jadi kayak kultum percintaan gitu ya? Ya ampun. Nggak tahu juga, kepancing nih. Oke. Terus pertanyaan berikutnya tadi waktu udah. Ini kayaknya ketebak banget sih pertanyaan gue apa.
lo kuliah, lo Uh-uh. anak kuliah, lo mahasiswa biasa. Dengan kesibukan lo, apakah itu membuat IP lo turun? Ini ketebak banget pertanyaan gue. Aduh, bener. Jujur banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kayak masuk ke telinga kanan, telinga kiri gitu kan, hampir setiap hari sih sebenarnya. Iyalah, Kayak, lo nggak menjabat capek dari gitu. BMF, ketua BMF, sekarang ketua BEMU, gila lo, nggak ada istirahatnya. Gimana coba? Tapi gini, sebelum gue jawab dulu ya, kayak gini, buat teman-teman yang udah pernah ngerasain dunia Ormawa itu seperti apa ya, pasti ketika kalian tidak terjun lagi ke dalam dunia Ormawa itu seperti apa, pasti kalian ada yang hampa gitu loh. Ya kayak kekurangan gitu, kayak aduh kok gue gak bisa gini lagi ya, kok gue kayak ada yang kurang gitu. Dari yang aktif jadi There's pasif. something loose gitu loh di dalam diri kita gitu ya. Pasti teman-teman yang di rumah juga tahu lah rasanya kayak gimana gitu ya. Terus IP puji Tuhan sampai hari ini masih ya nggak mau sombong, masih di atas 3 lah. Masih menyenangkan untuk dilihat ya. Masih menyenangkan, oke. Iya pokoknya masih tetap saya. Yang penting intinya ya tadi itu tetap lihat prioritas juga sih. Prioritas Oke. utama pasti. Oke. Mm-mm. Kita lihat aja. Berarti Mantap balik banget lagi ya, ya Bu. sebenarnya balik lagi semuanya itu tentang prioritas ya. Betul. Gak cuma tentang Ormawa, gak cuma tentang kehidupan sehari-hari. Betul. Di segala aspek kehidupan pasti Betul. harus ada prioritasnya. Harus ada prioritas. Kalau lo nggak punya prioritas ya ngapain lo lakuin kayak gitu-gituan. Sip, aku setuju. Kali ini gue setuju. Oh gitu. Kita kan gak pernah setuju-setujuan. Oke, nih Van, gue mau tanya. Masuk BEMU tuh gampang atau susah? Terkadang orang mikirnya aduh kayaknya susah banget ya masuk BEMU. Sebenarnya enggak. Kenapa nih bisa enggak? Coba gue pengen tahu nih, gimana Menurut sih gue pribadi caranya masuk BEMU? Menurut gue pribadi itu masuk BEMU itu enggak seribet dan enggak sesusah yang orang bayangin. Yang penting intinya gini, lo percaya enggak gitu? Percaya diri enggak? Kalau lo percaya diri ya udah gitu. Nanti untuk kayak berikut-berikutnya ya tinggal lo lakuin aja, kayak contohnya ya pasti kalau untuk persyaratan formalitasnya gitu ya yang harus bener-bener ada nih ya. Hey yo, Monica.